Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-Sami'ul Alim Al-Ghafurur Rahim Al-Qawiyul Matin Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita yang sudah menunaikan salat subuh secara berjamaah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepada kita keberkahan di dalam hidup kita. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah di tahun ke-5 Hijriyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah satu rumah dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Hampir-hampir saja rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Aisyah bubar jalan kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tahun ke-5 Hijriyah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan memerangi orang-orang Yahudi dari Bani Mustalik, ada sebuah kejadian yang intinya ketika itu Sayyidah Aisyah terpisah dari rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah kalau bahasa kita sekarang diberikan tumpangan oleh salah seorang sahabat namanya Sofwan ibn Muhattal As-Sulami Az-Zakwani. Jadi Sayyidah Aisyah ini tatkala terpisah dari rombongan ternyata ketemu dengan salah seorang sahabat yang memang sahabat itu ditugaskan di setiap rombongan dia selalu menjadi orang yang paling terakhir berjalan. Akhirnya Sayyidah Aisyah dinaikkan ke atas untanya Sofwan ini dan Sofwanlah yang berjalan di depan unta menuntun unta itu sampai ke Madinah. Dalam kesempatan seperti inilah orang-orang munafik ataupun manusia-manusia hipokrit menggunakan kesempatan untuk menghancurkan, untuk memfitnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memfitnah rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau bukan saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan di awal, kemungkinan besar rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Aisyah akan bubar jalan. Akan tetapi karena cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya, meskipun wahyu pemberitahuan atas bagaimana sebenarnya kejadian haditsul ifki, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan wahyu, tidak langsung mengutus Jibril memberitahukan tentang apa yang terjadi sebenarnya, akan tetapi hal itu ditunda sampai 1 bulan, hampir 1 bulan. Baru setelah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang memberikan keterangan tentang bagaimana sebenarnya yang terjadi terhadap Sayyidah Aisyah yang dituding, yang difitnah oleh orang-orang munafik ketika itu, bahwasannya Ummul Mukminin ataupun Sayyidah Aisyah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu serong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi fokus kita pada kajian kita pagi hari ini adalah bagaimana kita ini mengantisipasi posisinya orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, sudah tidak ada. Akan tetapi penyakit nifaq di setiap tahun itu selalu bergulir. Bahkan di kehidupan kita sekarang ini, banyak di antara saudara-saudara kita seagama ataupun saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang terpapar penyakit nifaq. Yang terkadang menampilkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang berbeda. Dahulu orang munafik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpenampilan selayaknya para sahabat. Ya pakai jubah, ya pakai sorban, ya pakai selayaknya orang Arab. Bahkan juga ikut pergi ke masjid. Bahkan mereka terkadang berdiri sholat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lain apa yang ditampakkan, lain apa yang mereka kerjakan, lain pula apa yang mereka sembunyikan. Mereka menampakkan keislaman, mereka menampakkan seolah-olah di antara termasuk orang-orang yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka menyembunyikan kekufuran, kebencian terhadap ajaran Islam, terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara perbuatan yang mereka lakukan adalah memfitnah, menuduh Ummul Mukminin melakukan sebuah perbuatan yang tidak senonoh. Nah, di zaman kita, dalam kehidupan kita di Indonesia ini juga tidak terlepas dari adanya orang-orang di antara saudara-saudara kita yang terpapar penyakit nifaq. Bahkan mungkin mereka pun muslim sebagaimana kita. Ya pakai sarung mungkin, ya pakai peci mungkin. Selayaknya warga negara Indonesia. Akan tetapi kita mampu dan bisa mengenalinya tatkala orang tersebut beda apa yang dikatakan, beda apa yang disembunyikan.
Di Indonesia ini ada orang itu yang sudah terpapar penyakit nifak sehingga mulutnya itu lata. Menampakkan seakan-akan dia adalah pejuang. Menampakkan seakan-akan dia adalah orang yang setia terhadap republik ini. Makanya sering kita mendengar ada orang yang gembar-gembor di mulutnya, saya Pancasila, saya NKRI, saya Indonesia. Akan tetapi kalau kita mendapatkan di antara kebijakan yang dikeluarkan adalah justru menggadaikan masa depan republik ini, kalau kebijakan yang dikeluarkan adalah justru menyakitkan, menjadikan masyarakat ini tambah miskin, itulah tanda bahwasannya orang itu termasuk pribadi yang terpapar penyakit nifak. Pelakunya disebut munafik. Kita tidak menuduh fulan, tidak. Akan tetapi kita menjelaskan bagaimana sifat nifak itu kalau terpapar pada diri seseorang, apa yang mereka lakukan. Cukup kita ini menandai tatkala ada orang seakan-akan bahkan betul yang dia katakan berbeda dengan yang ia sembunyikan, yang ia janjikan berbeda dengan kebijakan yang ia keluarkan. Cukuplah kita mengetahui bahwasannya pribadi tersebut telah terpapar penyakit nifak sebagaimana dahulu yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita di Indonesia, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan kita baik secara kehidupan beragama ataupun bernegara, karena banyaknya orang yang terpapar nifak, niscaya jumlah mereka meskipun jumlah mereka bukan mayoritas, akan tetapi sungguh sangat mengancam keadaan kemerdekaan dan keutuhan NKRI yang kita cintai ini. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita ini berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang yang terpapar penyakit nifak pada dirinya. Jadi kalau kita mendapatkan ada di antara saudara kita yang terpapar penyakit nifak, dan kebetulan kok yo diberikan jabatan, bukan berarti kita harus tak tinggal, nggak usah komunikasi sama orang yang munafik, orang yang punya penyakit nifak seperti ini. Jangan negara kita ini diserahkan kepada pribadi-pribadi yang ada penyakit nifak di dalam dirinya. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adzahum a'zamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adzahum. Maksudnya apa? Di dalam riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seorang mukmin yang menjalani kehidupannya, yang bergaul, yang berinteraksi dengan masyarakat luas, baik itu yang munafik ataupun yang tidak munafik, wa yasbiru ala adzahum, kemudian orang tersebut
bersabar terhadap fitnah yang terjadi di masyarakat. Pribadi yang seperti itu, mukmin yang seperti itu, a'zamu ajron, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlebih, pahala yang lebih agung. Dari apa? Dari seorang mukmin alladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adzahum. Daripada seorang mukmin yang tidak sabar untuk hidup, untuk menjalani hidup bersama-sama masyarakat pada umumnya, dan tidak sabar terhadap cobaan fitnah yang ada pada masyarakat. Kan ada orang itu terkadang tidak mau capek, tidak mau ikut mengambil bagian terbaik untuk mensadarkan masyarakat. Dia memilih, saya lebih baik ya, meninggalkan Indonesia. Saya lebih baik tinggal di Saudi saja. Setiap hari bisa umroh, setiap hari bisa tawaf. Daripada di Indonesia terlalu banyak fitnahnya. Daripada di Indonesia terlalu banyak hoaxnya ataupun hoaxnya. Ada orang itu yang lebih baik, dia setiap hari di masjid, mengurung dirinya di masjid saja. Tidak mau bergaul sama tetangganya. Ada. Orang yang seperti itu memang boleh. Akan tetapi pahalanya lebih sedikit daripada seorang mukmin yang menjalani hidup, berkomunikasi, berinteraksi dengan teman sekantornya, dengan tetangganya, ya, dengan masyarakatnya, dan berusaha untuk bersabar menghadapi fitnah ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh dirinya. Kita kaum muslimin yang ada di Indonesia, kalau hanya mengatakan kita tidak suka dengan penyakit nifak, betul. Akan tetapi jangan mempunyai keputusan saya tinggalkan negara ini, ben diambil sama orang-orang munafik, bar. Orang-orang yang dari Cina saja didatangkan ke Indonesia ini untuk tinggal di Indonesia, untuk mendapatkan tempat di Indonesia. Kok kita ada di antara kita ini orang yang ingin meninggalkan Indonesia karena tidak tahan dengan keadaan yang ada? Salah. Maka seharusnya setiap kita mengikuti bagaimana isyarat Allah Subhanahu wa taala di dalam membimbing kita untuk berinteraksi dengan siapapun, bahkan khususnya dengan mereka orang-orang yang terpapar hatinya penyakit nifak. Isyarat yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Innallaha kana aliman hakima. Al-Ahzab ayat yang pertama. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Muhammad, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tuti'il kafirina wal munafikin, dan jangan kamu mengikuti dan jangan kamu rewes keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran penting
cara terbaik di dalam berkomunikasi dengan mereka kaum hipokrit ataupun orang-orang munafik, kita jangan sampai mengikuti keinginan dan ajakan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan, bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad, wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan kamu mengikuti ajakan, mengikuti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Karena apapun yang mereka inginkan, itu tertanam di dalamnya ada niatan busuk untuk merugikan orang lain. Kalau dalam kehidupan Rasulullah, keinginan mereka ingin mencelakai kehidupan Rasulullah, rumah tangganya. Kalau orang munafik itu hidup ya, di zaman kita sekarang ini, berbangsa dan bertanah air, maka orang itu bisa saja mempunyai keinginan yang buruk untuk mencelakai keutuhan NKRI yang kita cintai ini. Apalagi kalau orang munafik tersebut mempunyai jabatan misalkan, mempunyai kekuasaan misalkan, maka seringkali kebijakan yang dikeluarkannya akan selalu merugikan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, kalau kita ingin mendakwai di antara teman kita, di antara partner kerja kita, ataupun teman yang ada di komunitas kita, kita tahu orang itu terpapar penyakit munafik. Boleh kita mendakwai dia. Di dalam berkomunikasi, kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengikuti ataupun mengiyakan keinginan-keinginan mereka. Karena apapun keinginan mereka, apapun rencana mereka, tertanam di dalamnya keburukan untuk masa depan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-118. Ini adalah isyarat selanjutnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita ingin berkomunikasi, berinteraksi ataupun mendakwai mereka. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman sekalian, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan pernah kamu jadikan, jangan pernah kamu mengambil seseorang untuk kamu jadikan orang kepercayaanmu, orang terdekatmu, selain orang Islam. Ya. Orang kafir, orang munafik, jangan sekali-kali kita ini menjadikan mereka sebagai teman dekat. Jangan sekali-kali kita menjadikan mereka orang kepercayaan kita yang menangani urusan kita. Teringat ayat ini dan ayat yang lainnya yang sama dengan semakna dengan ayat ini. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menerangkan kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia sehingga sukses untuk menggulingkan
Ada seorang gubernur yang dulu berkuasa di Jakarta, yang tidak tahu adab, yang kurang ajar. Ya. Karena menghina, karena melecehkan ajaran agama, akhirnya di antara ayat ini dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat inilah yang menyadarkan kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-118 ini Allah jelas mengatakan, jangan kita, ya, kita kaum muslimin, jangan menjadikan orang kepercayaan kita, teman terdekat kita, ataupun pelindung yang melakukan, yang menunaikan urusan-urusan kita. Jangan kita mengambil dari barisan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan pernah kita ikut mempercayai ujaran-ujaran lebih baik berteman orang kafir tapi jujur daripada berteman dengan kaum muslimin tapi tidak jujur. Ini perkataan yang tidak ada harganya. Itu hanya sebuah retorika. Orang kafir itu, kalau terhadap dirinya saja, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dirinya, dia tidak mau beriman, dia tidak mau jujur, apalagi terhadap kita, temannya, ataupun orang-orang sekampungnya. Seburuk-buruknya kaum muslimin, itu masih bisa kita percaya daripada mereka orang-orang munafik, daripada mereka orang-orang kafir. La ya'tunakum khabala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak boleh, kenapa kita tidak diperbolehkan untuk mengambil wakil, pelindung, teman dekat dari barisan orang-orang kafir dan munafik? La ya'tunakum khabala. Mereka ini tidak ada kapok-kapoknya untuk menyakiti kita. Tidak ada sungkan-sungkannya untuk merugikan kita. Waddu ma'anittum. Mereka ini selalu ingin mencelakai kita. Selalu ingin supaya kita ini saling bermusuhan di antara kaum muslimin. Artinya, di antara yang mereka lakukan itu selalu ingin mengadu domba di antara kita. Maka dari itu, lihat keadaan kita, meskipun kita ini mayoritas umat terbanyak, tapi dengan jumlah itu kita ini menjadi lemah. Ini bertanda kita ini telah dipermainkan ataupun disusupi ataupun diatur oleh orang-orang yang bermental nifak yang ada di dalam negara kita. Sehingga jumlah yang banyak ini tidak menjadi kekuatan yang kuat. Justru kita dengan jumlah yang banyak ini saling memukul, saling memfitnah, korban adu domba. Inilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang harus kita wanti-wanti. Dan ternyata kalau kita kembali kepada Al-Quran, isyarat itu ada. Ketegasan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 118 ini betul-betul jelas memperingatkan kepada kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kebencian mereka terkadang itu tertuang dalam ucapan, statement yang mereka katakan, yang mereka sampaikan. Ya, sungguh kebencian mereka, kemarahan mereka itu betul-betul terang, itu betul-betul jelas. Tatkala ngomong, tatkala berujar,
sangat-sangat ingin memojokkan, ingin memfitnah, ingin mengkerdilkan kaum muslimin. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang disembunyikan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang disembunyikan mereka di dalam hati mereka, kejengkelan mereka, kebencian mereka yang disembunyikan di dalam hati mereka akbar. Lebih besar lagi daripada apa yang sekedar disampaikan, diomongkan oleh mereka. Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan salah satu ataupun beberapa saudara kita seagama muslim, akan tetapi justru setiap kalimat yang dia katakan itu menyakiti kaum muslimin, mengkerdilkan kaum muslimin, menistakan ajaran agama, itulah tanda diantaranya muslim akan tetapi terpapar penyakit nifak. Jadi apa yang sudah luput, yang sudah tersampaikan oleh mulutnya, itu menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak bisa menghukumi orang dengan prasangka mungkin hatinya baik, yang diucapkan mungkin buruk tapi hatinya baik. Tidak. Yang namanya kendi, yang namanya ceret ataupun tempat minum, nah ini teh ini dalamnya. Ini kalau ditumpahkan, kalau dalamnya teh, tidak mungkin tatkala saya tumpahkan yang keluar itu kopi ataupun susu. Kalau dalamnya teh pasti keluarnya teh. Teko itu kalau dalamnya jahe keluar jahe. Kalau dalamnya kopi keluar kopi. Sama. Orang yang selalu mengkerdilkan ajaran Islam, orang yang selalu nyinyirin kaum muslimin, orang yang selalu menghina kaum muslimin, itulah gambaran apa yang ada di dalam hatinya. Tatkala kita mendapatkan ada orang seperti itu, haruslah kita mewanti-wanti. Jangan sampai kita menjadikan orang yang seperti itu sebagai wakil kita. Baik wakil rakyat, wakil masyarakat, ataupun wakil yang mewakili urusan-urusan kita. Jangan sampai. Keadaan kita sekarang ini kan korban, kita ini korban dari beberapa tahun yang lalu, yang mana kita diracuni dengan ucapan Islam itu bersih, politik itu buruk. Maka kaum muslimin jangan terjun di bidang politik. Politik itu kotor, maka jangan bawa-bawa politik ataupun urusan politik di dalam masjid. Beberapa puluh tahun yang lalu itu dikatakan, dan itu tertuang dari mulutnya orang-orang orientalis, tertuang dari mulutnya orang-orang munafik, orang-orang kafir, perpanjangan dari mulutnya orang-orang talis. Akhirnya banyak di antara saudara kita yang menjadi korban. Dan baru kita rasakan sekarang ini, tatkala negara kita ini semakin porak-poranda. Karena orang-orang baik, orang-orang pinter, orang-orang jujur, orang-orang soleh, tidak banyak yang mau terjun di bidang politik. Padahal banyak sekali urusan kita, urusan dalam kehidupan agama, dalam kehidupan bernegara, itu diputuskan melalui meja-meja politik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha
fala taq'udu ma'ahum hatta yahudhu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ayat yang ketiga yang mengajarkan kita tentang tata cara bagaimana kita berinteraksi dengan mereka orang-orang munafik. Jadi tatkala mereka di majelis mereka, di podcast mereka, tatkala mereka mempunyai TV, tatkala mereka mempunyai kampus, tatkala mereka mempunyai komunitas, biasanya di dalam kelompok-kelompok tersebut mereka akan selalu nyinyirin ajaran Islam, ngata-ngatain syariat Islam. Maka tatkala kita mendengar channel mereka, berada di komunitas mereka, berada pada kampus mereka, bahkan kita mendapatkan Al-Quran itu menjadi bahan gunjingan, Al-Quran itu menjadi bahan ejekan, fala taq'udu ma'ahum. Maka kita yang masih waras, kita yang masih mempunyai iman, jangan pernah mau duduk bersama mereka. Hatta yahudhu fi haditsin ghairi. Sampai mereka berganti topik pembahasannya. Sekarang kita ini dibanjiri dengan channel-channel yang dibiayai oleh mereka dan kelompok mereka, orang-orang munafik, orang-orang kafir, untuk mengkacaukan keadaan kita. Kalau kita tetap setia dengan mereka, padahal mereka membenci, menggunjing, menistakan agama, menistakan syariat, innakum idzam mithluhum, maka kamu akan sama seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam neraka jahanam yang sama. Jadi orang munafik itu meskipun terkadang ada yang masih sujud, ada yang sholat, munafik itu sama dengan orang kafir. Karena dia sebetulnya menyembunyikan kekufuran dia dan memunculkan, mempertontonkan seakan-akan dia seorang muslim. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berkomunikasi, boleh kita berinteraksi, mendakwai mereka untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Akan tetapi jangan pernah kita ikut duduk di dalam majelis mereka, podcast mereka, YouTube mereka. Jangan sampai kita ikut like, jangan sampai kita ikut subscribe. Innakum idzam mithluhum. Kalau kita tetap masih loyal terhadap mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum idzam mithluhum, sama kalian dengan mereka. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan pukulan yang sangat keras terhadap orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-84 menyampaikan, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Kalau kalian mendapatkan di antara mereka ada yang meninggal, jangan ikut-ikutan untuk menyolatkan jenazah mereka. Menyolatkan saja tidak boleh, apalagi ikut sampai ke kuburan. Meskipun itu saudara, meskipun itu famili, akan tetapi kalau sudah terpapar penyakit nifak, benci terhadap syariat, jangan sekali-kali kita ikut menyolatkan jenazah mereka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul jelas, betul-betul gamblang, sehingga kita ini tidak hanya menjadi seorang muslim yang membaca ayat suci Al-Qur'an, akan tetapi kita betul-betul faham dan mengamalkan rambu-rambu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dapat kita jadikan renungan kita, bahan untuk mengevaluasi diri kita dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka orang munafik ataupun kaum hipokrit. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Alhamdulillah.
tidak ada pertanyaan. Kita tutup sama-sama kajian kita pada pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.